Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan meneruskan cerita superior Spider-Man, yaitu duplikat pikiran Otto Octavius. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist superior Spider-Man. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di suatu tempat, Otto terbangun. Di dekatnya ada Anna Maria Marconi yang memberitahu bahwa Otto sekarang berada di fasilitas medis Horizon University. Rumah sakit umum sedang penuh, jadi Anna Maria menyuruh Living Brain membawa Otto ke Horizon sebelum polisi tiba. Otto sontak merasa heran kenapa Anna Maria tidak menyerahkannya ke polisi, padahal sebelumnya Anna Maria ingin Otto dipenjara. Anna Maria mengaku sudah mempertimbangkan kembali keputusannya setelah melihat perjuangan Otto yang pantang menyerah dalam menghadapi Terrax the Tamer. Selain itu, Anna Maria juga sudah menghubungi Peter Parker untuk membahas tentang Otto. Kepada Anna Maria, Peter menceritakan tentang tindakan Otto melindungi Bibi May dari bahaya Goblin Child dan Red Goblin. Setelah memikirkan semua kebaikan tersebut, Anna Maria menilai bahwa Otto layak diberi kesempatan untuk meneruskan aksinya sebagai superior Spider-Man. Meskipun begitu, dia masih belum sepenuhnya percaya pada Otto. Dia akan mengawasi aksi Otto. Apabila Otto berbuat kejahatan, maka Anna Maria akan melaporkannya ke polisi. Otto pun menerima keputusan tersebut. Otto lalu menanyakan tentang alat penghisap energi, sebab benda itu tidak boleh sembarangan ditinggalkan. Anna Maria menjelaskan bahwa Otto tak perlu memikirkannya lagi. Rupanya setelah kekalahan Terrax, muncul Alpha Flight yang mengambil alat tersebut. Alpha Flight merupakan lembaga resmi yang bertugas mengurusi ancaman dari luar angkasa. Jadi mereka tentu tahu cara menyimpan alat energi kosmik dengan aman. Seusai berbicara dengan Otto, Anna Maria memasuki ruangannya dan bertemu Living Brain. Terungkaplah bahwa tadi dia telah berbohong. Alat penghisap energi tidak dibawa oleh Alpha Flight, melainkan disimpan di tempat khusus di ruangan Anna Maria. Dia menyembunyikan benda itu sebagai senjata darurat untuk berjaga-jaga seandainya Otto bertindak jahat. Ketika Otto sedang dalam proses pemulihan, dia dikunjungi oleh seorang administrator Horizon bernama Emma Hernandez yang memberikan sebotol anggur pada Otto. Emma juga sebenarnya tertarik pada Otto, jadi dia berniat mengajak Otto makan malam. Namun obrolan mereka diganggu oleh kedatangan Anna Maria yang memberitahu Emma bahwa Otto sedang sibuk. Setelah Emma pergi, Anna Maria menyuruh Otto kembali ke tengah kota untuk menolong orang-orang yang sedang terjebak dalam reruntuhan akibat ulah Terrax. Otto tentu saja menolak sebab lengan kanannya patah. Selain itu, dia merasa sudah cukup membantu orang-orang dengan melawan Terrax. Menurutnya sekarang giliran pihak-pihak berwenanglah yang harusnya bertugas, bukan dirinya. Tetapi Anna Maria bersikeras memaksa Otto. Dia menegaskan bahwa Otto tetap harus ikut membantu agar bisa mengenal orang-orang, serta agar tahu cara bersikap baik dan sopan. Sambil melemparkan kostum superior Spider-Man pada Otto, Anna Maria sekali lagi menyuruhnya bergegas bergerak. Anna Maria juga akan terhubung dengan Otto melalui sistem komunikasi agar bisa memberi panduan. Ujung-ujungnya Otto bersedia menuruti kemauan Anna Maria. Walaupun lengan kanannya masih belum bisa digunakan, dia pergi ke tengah kota dan mulai mencari orang-orang yang terjebak di bawah puing-puing. Di sana dia dihampiri oleh seorang pemadam kebakaran yang mengaku bingung harus melakukan pencarian di bagian mana sebab mereka kekurangan orang. Kepada sang pemadam, Otto pun memberikan suatu data berdasarkan populasi penduduk. Data ini menunjukkan lokasi-lokasi di mana kemungkinan besar orang sedang terjebak. Sang pemadam kebakaran lantas menanyakan bagaimana jika ada orang yang sedang terjebak di lokasi lainnya. Otto pun tanpa ragu memberitahu bahwa tidak semua korban bisa diselamatkan. Lebih baik berfokus pada kemungkinan yang lebih besar daripada membuang tenaga untuk kemungkinan yang lebih kecil. Jawaban ini tentu membuat sang pemadam kaget. Untungnya Otto langsung memberi penjelasan tambahan. Dia akan mengerahkan Spider-Bot untuk memeriksa berbagai area lainnya, jadi tidak ada korban yang akan diabaikan. Tanpa disadari oleh sang pemadam, sebenarnya tadi Otto menambahkan penjelasan sebab dimarahi oleh Anna Maria yang sedang berada di Horizon University. Seperti yang sudah disebutkan, Anna Maria memantau Otto. Dia tadi sontak menjadi marah ketika Otto hendak membiarkan sebagian orang mati. Seusai berbicara dengan pemadam kebakaran, Otto didekati oleh seorang nenek yang berterima kasih kepada Otto karena telah menyelamatkan nyawanya. Sang nenek juga akan membalas budi dengan membuatkan makanan bernama kilbasa untuk Otto. Awalnya Otto menolak kebaikan ini, tetapi dia dengan cepat berubah pikiran dan bersedia nantinya makan hidangan buatan sang nenek. Seperti tadi, Otto berganti keputusan karena dimarahi oleh Anna Maria. Sebenarnya Otto mengaku tidak senang kilbasa, tapi Anna Maria terus memaksanya.
Dalam upaya pencarian korban, Otto juga memimpin tim Night Shift. Sekarang Digger bisa terlibat lagi sebab tubuhnya telah dijahit. Spider-Bot mendeteksi ada gerakan di suatu lokasi. Maka Otto menyuruh Waxman masuk ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Waxman awalnya menolak sebab dia tidak mau tubuhnya menjadi kotor. Otto merasa kesal dan memarahi Waxman sampai Waxman bersedia melakukan tugas itu walaupun sambil menggerutu. Akan tetapi, Otto kemudian diberitahu informasi yang mengejutkan oleh Anna Maria, yaitu Waxman ternyata merupakan seorang pembunuh berantai. Di balik reruntuhan, Waxman menemukan seorang bocah lelaki. Dia mendekati bocah itu dan hendak membunuhnya. Untungnya niat tersebut tidak terlaksana sebab tiba-tiba reruntuhan diangkat dengan satu tangan oleh Otto yang menyuruh Waxman menjauhi bocah itu. Ini memicu kemarahan Waxman yang langsung saja bergerak menyerang Otto. Meskipun sedang tak bisa menggunakan kedua tangannya, Otto sama sekali tidak mengalami kesulitan. Melalui kaki mekaniknya, Otto mengeluarkan gas yang membuat Waxman membeku dengan cepat. Tubuh beku Waxman lalu dihancurkan berkeping-keping oleh Otto. Kemudian Otto menyuruh Digger mengeluarkan bocah tadi. Otto juga merasa kesal kepada Night Shift sebab mereka tidak memberitahu bahwa Waxman adalah pembunuh berantai. Kekesalan Otto terhenti oleh munculnya Digger yang mengeluarkan bocah sambil mengabarkan sesuatu yang menyedihkan, yaitu ibu sang bocah telah meninggal tertimpa reruntuhan. Otto menyuruh Night Shift pergi supaya bisa bicara berdua saja dengan bocah itu. Kepada sang bocah, Otto memberitahukan kematian sang ibu serta berusaha menghiburnya. Sikap Otto dipuji oleh Anna Maria. Otto sendiri mengaku dia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Anna Maria lalu meminta Otto beristirahat, tetapi Otto menolak sebab dia masih ingin terus menolong orang-orang. Pada sore harinya, ketika merasa sudah sangat lelah, Otto akhirnya berhenti dan kembali ke fasilitas medis Horizon. Di sana dia melepaskan kostum superior Spider-Man yang ternyata bisa berjalan sendiri. Kostum tersebut memang sangat canggih karena dilengkapi kecerdasan buatan. Selain berjalan, kostum itu bisa membersihkan diri serta menghindari kontak dengan manusia ataupun kamera keamanan. Otto kemudian berbicara dengan Anna Maria. Otto bilang sekarang pandangannya terhadap orang lain berubah setelah melakukan proses penyelamatan. Orang-orang memang tidak sehebat ataupun secerdas dirinya, namun mereka mampu berjuang sekuat kemampuan mereka. Ini membuat Otto menghormati mereka. Walaupun begitu, Otto tetap menganggap bahwa orang jahat semacam Waxman memang pantas mati. Pembicaraan mereka diganggu oleh kedatangan Emma Hernandez. Kali ini Emma tidak berbasa-basi. Dia langsung menyatakan ketertarikannya pada Otto dan mengajak berkencan. Emma juga tidak masalah jika Otto menolak sebab Emma memang sadar dirinya lebih tua dibanding Otto. Beruntung bagi Emma, Otto senang dengan wanita cerdas seperti Emma tanpa mempermasalahkan perbedaan usia. Jadi dia menerima tawaran tersebut. Keesokan malamnya Otto makan bersama para polisi. Mereka menikmati sajian kilbasa yang dimasak oleh seorang nenek yang ditolong Otto. Karena tidak suka kilbasa, Otto hendak makan salad saja, tapi sang nenek terus memaksa. Jadi Otto bersedia mencicipi sedikit kilbasa. Dia langsung bilang kilbasa tersebut sangat nikmat, padahal dia berbohong. Begitu sang nenek pergi, Otto memberikan kilbasanya pada seekor anjing di situ. Sementara itu, di antara reruntuhan, dua petugas penyelamat sedang menggotong seorang korban. Di sana mereka melihat adanya genangan darah tapi memilih mengabaikannya. Tiba-tiba dari darah itu muncul sesuatu yang membunuh mereka. Sesuatu itu adalah Master Pandemonium. Ternyata bangunan yang runtuh ini merupakan tempat ritual milik suatu sekte yang sempat dibubarkan Otto. Kini setelah mendapatkan darah, Master Pandemonium akhirnya bisa muncul di bumi. Master Pandemonium alias Martin Preston dulunya merupakan seorang aktor. Dia menyepakati perjanjian dengan Mephisto. Efek dari perjanjian ini adalah pada tubuhnya terbentuk lubang menuju neraka, sehingga dia bisa mengeluarkan iblis-iblis melalui lubang itu. Kini dia berambisi menguasai bumi. Di Horizon University, Anna Maria menunjukkan ketidaksetujuan terhadap hubungan Otto dengan Emma, sebab Emma tidak tahu bahwa Elliot Tolliver sebenarnya adalah Otto Octavius. Otto sepakat bahwa kejujuran itu penting, jadi dia berjanji akan mempertimbangkan untuk membeberkan jati dirinya kepada Emma. Ketika waktunya tiba sesuai yang telah direncanakan, Otto di apartemennya melakukan kencan bersama Emma Hernandez. Dalam momen yang menyenangkan ini, Otto juga mengungkapkan identitas aslinya. Begitu tahu bahwa Elliot Tolliver adalah Otto Octavius, Emma dengan sangat ketakutan memilih pergi meninggalkan apartemen Otto. Di luar gedung, Emma dihentikan oleh Otto yang tampil sebagai superior Spider-Man dan mengajak Emma berbicara. Dengan panik, Emma mengingatkan bahwa Otto adalah seorang penjahat. Keributan ini memicu perhatian dua orang polisi, namun kedua polisi ini ternyata sudah dirasuki iblis. Dengan cepat mereka juga mengeluarkan iblis yang kemudian merasuki Emma. Di tengah keterkejutan, Otto dengan sigap melumpuhkan mereka bertiga.
Dia lalu mengikat Emma dan membawanya pergi. Saat itu, orang-orang di sekitar mereka menganggap Otto menculik Emma. Rupanya orang-orang tidak melihat penampakan iblis. Ini membuat Otto menduga bahwa para iblis bisa mengatur siapa yang melihat wujud mereka. Di apartemennya, Otto membaringkan Emma, lalu melakukan modifikasi pada kamera yang mengarah ke jalanan. Terungkaplah sesuatu yang menakutkan. Tidak sedikit orang yang sudah dirasuki iblis. Otto ingin menyelidiki sejauh mana masalah ini sudah menyebar. Maka dia memberikan modifikasi serupa pada lensanya kemudian bergerak keluar. Dia berayun menjelajahi kota dan melihat fakta yang lebih menyeramkan. Banyak sekali orang yang telah dirasuki iblis. Otto menyadari bahwa urusan sihir bukanlah keahliannya. Maka dia memutuskan untuk menelpon Dr. Strange. Di tengah panggilan telepon ini, Strange berteleportasi ke dekat Otto. Melalui Eye of Agamotto, Strange bisa mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah Otto Octavius. Strange menganggap Otto sebagai orang jahat, jadi dia berusaha melumpuhkannya. Sambil merasa kesal, Otto membuat Strange terjatuh ke dekat orang-orang. Dengan demikian, Strange ikut melihat adanya masalah iblis yang parah. Otto langsung saja menjelaskan apa yang sedang terjadi. Melalui Eye of Agamotto, Strange tahu bahwa Otto berkata jujur. Mereka berdiskusi sebentar lalu bersama-sama bergerak menuju lokasi Master Pandemonium yang bisa dilacak oleh Strange. Begitu Pandemonium ditemukan, Otto dan Strange berusaha menaklukkannya, tapi ini tidaklah mudah. Akibat banyaknya orang yang dirasuki iblis, Pandemonium menjadi jauh lebih perkasa. Ditambah lagi, dia mengeluarkan lebih banyak iblis dari dalam tubuhnya untuk merasuki lebih banyak orang. Sekarang Otto dan Strange harus menaklukkan Pandemonium sekaligus berusaha agar tidak melukai orang-orang yang dirasuki. Situasi menjadi semakin gawat ketika Pandemonium memanggil para iblis bawahannya yang langsung mengerubungi tubuhnya sehingga dia menjadi berukuran raksasa. Tentu saja Otto dan Strange menjadi semakin kewalahan. Ditambah lagi mereka berdua berbeda pemikiran. Otto ingin mengarahkan serangan mematikan, tetapi Strange melarangnya karena tak mau orang-orang menjadi korban. Otto pun memutuskan menganalisis Pandemonium, lalu berdiskusi dengan Strange sampai mereka berdua sepakat melaksanakan sebuah rencana. Pertama-tama mereka bertukar perlengkapan. Otto mengenakan Cloak of Levitation, sedangkan Strange memakai kaki mekanik superior Spider-Man. Strange kemudian menerobos kepala raksasa Pandemonium dan bergerak demi mencari tubuh asli Pandemonium yang berada di dalamnya. Ini tentu tidak gampang sebab di situ terdapat banyak orang yang dirasuki iblis. Agar tindakan Strange bisa dilakukan, Otto harus mengalihkan perhatian Pandemonium. Sambil terbang ke sana kemari, Otto menjelek-jelekkan kualitas akting Pandemonium ketika masih bekerja sebagai aktor. Siasat Otto berhasil menarik kemarahan Pandemonium. Ini memberi kesempatan bagi Strange untuk menyerang tubuh aslinya. Berkat kerjasama tersebut, orang-orang terlepas dari tubuh Pandemonium dan terbebas dari para iblis. Dalam situasi ini, Pandemonium masih belum mau menyerah. Dia mengklaim masih bisa mengeluarkan banyak iblis dari lubang pada badannya. Untungnya, Otto memberikan sebuah ide kepada Strange yang kemudian mengubah jalur pada lubang Pandemonium ke dimensi neraka yang berbeda. Berkat cara ini, dari lubang Pandemonium mendadak muncul satu tangan yang menarik Pandemonium dari bumi ke neraka. Dengan lenyapnya Pandemonium, Strange menggunakan mantra yang membuat para korban menjadi tenang dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Otto berbicara dengan Strange. Dia meminta Strange untuk membuat orang-orang lupa bahwa dirinya adalah Otto Octavius. Rupanya Otto tidak mau masa lalunya terus menghambat upayanya menjadi seorang hero. Namun Strange menolak permintaan ini. Menurut Strange, masa lalu tentang kejahatan terdahulu harus tetap ada sebagai pengingat. Jadi masa lalu Otto yang buruk tidak boleh dihapuskan begitu saja, melainkan harus ditutupi dengan berbuat kebaikan. Otto sempat menawar dengan meminta Strange menghapuskan ingatan pada satu orang wanita saja. Tetapi Strange tetap bersikeras menolak sebelum akhirnya pergi. Berikutnya, Otto datang ke apartemennya bersama Anna Maria, yang menyesalkan pilihan Otto yang terburu-buru membongkar identitasnya pada Emma Hernandez. Sebelumnya, Anna Maria memang sempat menyuruh Otto bersikap jujur. Namun Anna Maria memberitahu bahwa momen kencan pertama adalah waktu yang terlalu cepat untuk hal semacam itu. Otto lalu membebaskan Emma yang sekarang sudah tidak dirasuki iblis. Emma sendiri mengaku ingat apa yang telah terjadi. Ini artinya dia tahu bahwa Otto telah menyelamatkan dirinya dan orang-orang. Kepada Emma, Anna Maria berusaha memberikan pembelaan tentang Otto. Memang Otto dulunya merupakan orang jahat, tapi kini Otto sedang berusaha menjadi orang baik. Ini dibuktikan dengan perjuangan menghadapi Terrax dan Master Pandemonium. Karena itu, Anna Maria meminta Emma untuk tidak melaporkan Otto ke polisi. Emma setuju dengan kata-kata Anna Maria, jadi untuk saat ini identitas Otto tetap aman walaupun dia gagal mendapatkan kekasih.
Pada event War of the Realms, pasukan yang dipimpin oleh Malekith melancarkan serbuan besar-besaran ke berbagai tempat di bumi, termasuk ke kota San Francisco. Para raksasa es berdatangan ke kota ini sambil membawa cuaca dingin, sehingga segalanya membeku. Agar para warga tetap selamat, Otto membuat orang-orang terpisah dari realita. Berkat cara ini, para raksasa es tidak bisa menemukan satupun orang. Walaupun begitu, ini hanya solusi sementara. Otto ingin mengakhiri masalah di pusatnya. Dia sadar tak bisa melakukannya sendirian, tetapi dia tak bisa menghubungi Doctor Strange maupun Avengers. Hero lain yang bisa ditemukan hanyalah tim West Coast Avengers yang sedang melindungi kota Los Angeles. Seperti San Francisco, Los Angeles juga membeku dan diserang oleh para raksasa es. West Coast Avengers kewalahan sebab jumlah para raksasa sangat banyak. Otto bergegas berangkat menemui West Coast Avengers dan menawarkan bantuan. Pertama-tama Otto memberi instruksi pada Quentin Quire alias Kid Omega, yaitu seorang mutan yang punya kekuatan telepati. Quentin menciptakan perisai energi pikiran yang menghalangi para raksasa. Ini memberi waktu bagi Otto untuk mengatur sebuah satelit di orbit bumi untuk mengarahkan sinar matahari ke Los Angeles. Cara ini membuat Los Angeles mulai terbebas dari suhu dingin. Akibatnya, para raksasa menjadi panik dan memilih melarikan diri. Meskipun begitu, seperti tindakan Otto terhadap para warga San Francisco, cara ini hanyalah solusi sementara. Teknologi Otto tidak akan bertahan sampai 24 jam. Karena itu, Otto pun mengajak West Coast Avengers melancarkan serangan ke tempat asal musuh. Kebetulan di dalam tim West Coast Avengers ada Miss America Chavez yang bisa menciptakan portal teleportasi. Namun America Chavez kesulitan membuat portal ke Asgardian Realms karena tempat tersebut berkaitan dengan sihir. Maka America Chavez terlebih dulu membuat portal ke kota New York. Di sana mereka bertemu Fantastic Four sehingga bisa meminta bantuan Reed Richards. Dengan dibantu Reed dan Otto, America Chavez mampu membuat portal ke Svartalheim, tempat para Dark Elf, lalu berlanjut ke Jotunheim, tempat para raksasa es. Di sana West Coast Avengers dan Otto berjumpa dengan beberapa hero yang sedang mencari Thor. Mereka adalah Kapten Amerika, Wolverine, Luke Cage, Iron Fist, dan Spider-Man Peter Parker. Otto mengajak mereka semua mengubah rencana menjadi mengambil alih Black Bifrost, yaitu portal yang dimanfaatkan pasukan Malekith untuk berpindah ke berbagai lokasi. Namun para hero tidak mau mengikuti keinginan Otto. Peter Parker pun meminta Otto kembali ke bumi. Peter menjelaskan bahwa terkadang tiap hero punya bagian masing-masing yang berbeda-beda. Ada hero yang berjuang melawan penjahat utama di garis depan, ada pula yang melawan para penjahat bawahan. Otto sempat marah tapi berusaha ditenangkan oleh Gwenpool, yang mengingatkan bahwa menolong orang-orang di bumi juga merupakan perbuatan yang sangat penting. Berkat kata-kata Gwenpool, Otto bersedia kembali ke bumi bersama West Coast Avengers. Mereka pergi ke kota Ventura dan mengalahkan seorang raksasa es yang hendak memangsa beberapa orang di sebuah mobil. Setelah itu lebih banyak raksasa es yang berdatangan, jadi para hero pun terus berjuang. Di suatu dimensi neraka, Master Pandemonium sedang tersiksa dalam lahar. Dia dibawa ke sana oleh penguasa dimensi neraka tersebut yang ternyata adalah Mephisto. Sekarang Mephisto merasa senang setelah mengurung Pandemonium, tetapi ada sesuatu yang membuatnya lebih senang lagi, yaitu kabar tentang Otto Octavius yang berusaha menjadi orang baik. Mephisto pun berencana ikut campur dalam kehidupan Otto. Selain niat Mephisto, ada sesuatu yang lain yang tidak disadari oleh Otto, yaitu bahaya besar yang akan menghancurkan dirinya. Bahaya ini berasal dari Spider-Man alias Norman Osborn dari Universe 44145 yang memiliki 6 lengan. Dia dibantu pula oleh Spider-Man dari Universe 11580 yang tubuhnya terdiri atas banyak sekali laba-laba. Mereka akan melakukan tindakan demi membuat kehidupan Otto kacau balau. Itulah cerita superior Spider-Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.